Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Irfa' sawt. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatahanna as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nari wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan barakallahu fiik. Idris. Anta tuh. Tuman. Ikra. Berapa kan? An-Malik bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahsan ya. Idris. Anta Sulaiman. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra Kadhiba. hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Idris. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras kadhiba wa yataharral kadhiba Loh, yasduqu wa yataharra kadhiba sidqa hatta hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba hatta yuktaba inda Allahi orang jujur kok ditulis pendusta. Hatta yuktaba indallahi. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba. Ahsan. Idris. Anta An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa inda Allahi hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nari wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzdzaba rawahu Bukhari wa Muslim. artinya. Loh, itu hafal. Lupa. Kan, Idris. Anta.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, belum hafal. Ibnu Mas'ud. Hah? An Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas Sudah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isma laka rawahu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ijlis. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah beserta dengan syarahnya yang telah kita baca sebahagiannya. Kita telah melewati 3 pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, apa yang pertama? Siapa yang ingat? Yang pertama, yang dari Aba Barik yang pertama. Pencipta, pemberi rezeki. Mengatur alam semesta, tidak meninggalkan kita. Sia-sia begitu saja, ya, tanpa mengutus seorang rasul. Nah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul tersebut, dia masuk neraka. Ats-tsaniyah, perkara kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Anda. Nah. Tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha disekutukan dengan makhluk apapun, bagaimanapun bentuknya. Malaikat yang didekatkan, Allah tidak ridha disekutukan dengan malaikat. Allah pun tidak ridha disekutukan dengan nabi dalam ibadah. Allah tidak ridha disekutukan dengan orang-orang soleh dalam ibadah. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka tingkatannya. Di antara bentuk ibadah al-khauf war-raja, ini ibadah batinnya. Tidak boleh seorang takut menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara bentuk ibadah menyembelih, puasa, sholat tidak pula diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita baca keterangan lebih lanjut dari Syekh Ibnu Taimiyah lebih rinci. Ats-tsalits, yang ketiga yang wajib diketahui bagi setiap muslim. Anta ya Pak Abdurrahman? Yang ketiga, tidak boleh memarah dan berloyalitas kepada orang-orang yang bukan Allah. Nah, ahsan. Dua-dua. Ahsan, barakallahu fiik, yang berkaitan tentang al-wala wal bara'. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Rasul ini jenis yang pertama. Kewajiban pertama. Allah menciptakan kita, mengatur kita, memberi rezeki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja, bahkan Allah utus untuk kita seorang Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia masuk surga. Siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, dia masuk neraka. Siapa yang taat kepada Rasul,
wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah. Tauhid dalam jenis ibadah, beribadah kepada Allah semata, menjauhi segala sembahan dari selain Allah. Siapa yang seperti ini sifatnya, dia tidak akan berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun itu kerabat sedekat-dekat kerabat baginya. Orang-orang yang mukmin, loyalitas mereka hanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Demikian pula mereka bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan i'lam. Beliau menegaskan kembali dengan kalimat i'lam. Kalimatun yu'ta biha li amrin muhimmin. Suatu kata yang diinginkan dengannya untuk perkara yang penting. Ketika kalimat dimulai dengan i'lam, ketahuilah. Hendaklah engkau mengetahui. Tidak mungkin setelahnya main-main, tidak mungkin setelahnya bercanda. Setelah kalimat i'lam ini, kalimat yang tegas yang datang dari Arab. I'lam, ketahuilah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah menunjukimu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ar-rusdu al-istiqamatu an tariqil haqq. Ar-rusdu di sini maknanya adalah istiqamah di jalan kebenaran. Semoga Allah menjadikan engkau istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Subhanallah, doa lagi dari muallif. Kebiasaan muallif rahimahullah. Kebiasaan penulis kitab ini, beliau menegaskan dengan kalimat i'lam, kemudian setelah itu doa dengan kalimat yang menarik hati. Sesungguhnya hati ini tertarik dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Hati ini akan mudah luluh ketika disampaikan dengan penyampaian-penyampaian yang seperti ini. Demikianlah yang semestinya kita lakukan ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan, ketika kita berkomunikasi. Hendaklah kita awali dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang diharapkan diterima oleh orang-orang yang kita sampaikan kepadanya. Ya, al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam, tegas, ketahui. Berarti orang yang diajak bicara ini memahami setelahnya ada perkara penting yang akan disampaikan. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah menunjukimu untuk selalu melakukan ketaatan kepadanya. Istiqomah di atas kebenaran. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala baru melanjutkan pembahasan inti yang akan beliau sampaikan. Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Bahwa al-hanifiyah agama yang ikhlas, millata Ibrahim, agama Ibrahim, an ta'budallaha wahda, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahud-din, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Kenapa di sini disebutkan agama Ibrahim, bukan agamanya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, "Tsumma auhayna ilaika", kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, hendaklah engkau mengikuti agama Ibrahim yang hanif, agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini sebabnya beliau rahimahullah menyebutkan annal hanifiyah millata Ibrahim, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Agama tersebut
Agama Nabi Ibrahim, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan peribadatan hanya untuknya. Al-Hanifiyah disebutkan di sini, Al-Hanifiyah maknanya adalah al-millatul ma'ilatu 'anil syirki, agama yang berbelok dari kesyirikan, maknanya menjauh dari kesyirikan. Al-mabniyatu 'alal ikhlasi lillahi 'azza wa jalla, agama yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Ini makna Al-Hanifiyah. Millah, makna millah adalah tariqud din, jalan agama alladhi yasiru alaihi salatu wassalam, yang Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya. Millah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya agama. Ibrahim, lafaz Ibrahim huwa khalilur rahman. Ibrahim itu kekasih Ar-Rahman, orang yang dicintai oleh Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Wa huwa abul anbiya. Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan abul anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki abul anbiya? Anta ya Pak Ali, masih ingat enggak pembahasan kita yang lama? Abul anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Ahsan. Karena nabi setelahnya banyak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang menyebabkan beliau disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Adam, Abul Bashar. Kenapa dikatakan Abul Bashar? Kenapa udah beliau? Karena beliau bapak seluruh manusia. Bapak seluruh manusia. Wa qad takarrara dzikru manhajihi bi mawadhi'i katsiratin. Sungguh telah disebutkan penyebutan manhaj Nabi Ibrahim alaihissalam, penyebutan metode beliau dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu akan jumpai banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau memusuhi kesyirikan, memusuhi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari mereka. Bagaimana beliau alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Anta'budallah. Ini ada penjelasan bahasa Arab, kita lewati saja. Langsung mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas huwa tanqiyatu. Al-ikhlas maknanya adalah pembersihan. Bersih, ikhlas itu artinya suci, bersih, tidak ada kekotoran. Wal muradu bihi, yang dimaksud di sini adalah an yaqsudal mar'u bi ibadatihi wajhallah azza wa jalla. Seseorang bertujuan dengan ibadahnya mengharap wajah Allah azza wa jalla, mengharap surga Allah azza wa jalla, wal wusula ila dari karamatihi, dan sampai kepada negeri yang mulia, yaitu negeri akhirat. Itu makna ikhlas. Dia beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah agar dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang seperti ini. Yakinilah ini adalah ikhlas. Ketika antum beribadah, tidak ada lain yang antum harapkan. Yang semestinya engkau harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari nerakanya. Ini ikhlas yang seperti ini. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian sekte. Ikhlas itu tidak seperti itu. Mereka berlebihan dan tidak sesuai dengan cara Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah. Kalau beribadah itu mengharapkan masuk surga, itu tidak ikhlas namanya. Kalau beribadah itu ingin dijauhkan dari neraka, itu tidak ikhlas namanya, tidak benar yang demikian.
Apalagi yang kita harapkan kalau bukan itu? Itu yang kita harapkan. Nabi SAW di antara doa beliau, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa Nabi SAW. Ya Allah, berilah aku kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia ini yang baik. Demikian pula kehidupan di akhirat yang baik. Dan jauhkan aku dari azab neraka. Nabi SAW yang berdoa seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa yang seperti ini. Ini metode Nabi SAW dalam beribadah. Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya ikhlas. Ini yang namanya ikhlas. Barakallahu fikum. Inilah jalan Nabi SAW. Tidak sebagaimana tadi yang kita katakan, yang dilakukan oleh sebagian manusia. Jadi apa yang diharapkan dalam ibadah itu kalau bukan surga dan dijauhkan dari neraka? Apa yang diharapkan? Barakallahu fikum. Tentunya kita beribadah ingin mengharapkan itu. Nabi SAW itu yang beliau harapkan. Dan itu yang sangat beliau takutkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga yang dibimbingkan oleh beliau SAW kepada umatnya. Barakallahu fikum. Maka ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah, ikuti jalan Nabi SAW dalam beribadah. Jauhi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW. Dari ajaran Nabi SAW. Sesungguhnya itu bukan jalan keselamatan. Jalan-jalan bid'ah, al-bid'ah wa dhalalat, kebid'ahan, kesesatan, penyimpangan itu jauh, membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin dekat. Kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang tidak dilandasi tuntunan Nabi Muhammad SAW membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai kita dapatkan sebagian ucapan dari para ulama, seseorang melaksanakan sholat setelah sholat subuh. Dikatakan, kenapa engkau melakukan sholat ini? Kemudian setelah dijawab, di antara ulama tersebut mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazabmu bukan karena 2 rakaat yang kau lakukan ini. Allah mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, melakukannya di waktu yang seperti ini. Karena setelah sholat subuh tidak ada sholat, hatta tartafi asyamsu, sampai matahari meninggi. Barakallahu fiikum, kecuali yang dilakukan dalam bab al-qadha, ya, mengqadha sholat sunnah sebelum subuh. Barakallahu fiikum. Menunjukkan agama yang tidak dibawa oleh Nabi SAW itu adalah jalan kesengsaraan. Bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu. Dari sisi dia tidak beribadah bersama Allah kepada selainnya. Ini ikhlas. Ketika seorang melakukan kesyirikan berarti dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas, yakini dia tidak ikhlas. Di antara contoh perbuatan kesyirikan, pergi ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap saleh, kemudian minta-minta di sana, mengharapkan syafaat di sana, mengharapkan ampunan Allah kepada si penghuni kubur. Ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia mengatakan aku ikhlas melakukan yang seperti ini, dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Demikian pula bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kepada selain Allah dengan benda-benda keramat, dengan makhluk-makhluk, selain makhluk-makhluk jin dan yang semisalnya, itu juga termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'budu ma'ahu ghairahu la malakan muqarraban, tidak beribadah kepada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyan mursalan, demikian pula nabi yang diutus. Ini namanya syirik. Ini namanya kesyirikan.
Jadi al-ikhlas itu, masyarul ahibba, barakallahu fikum, seseorang beribadah kepada Allah bertujuan dalam ibadahnya mengharap surga Allah dan berlindung agar dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini, bertujuan wajah Allah dan sampai kepada negeri yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada negeri yang mulia di sini tentunya berlindung agar dijauhkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada nabi yang didekat, kepada nabi yang diutus, tidak pula beribadah kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah taala, wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan hal itu, yakni bil hanifiyah, agama yang lurus ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk itu, untuk mengikhlaskan dalam ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin itu juga diperintahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah, kita juga beribadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sama-sama kita makhluk Allah. Kita makhluk Allah, mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk beribadah kepadanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Ya'budun di dalam ayat ini maknanya dijelaskan dalam tafsir yuwahidun, mentauhidkan aku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka menunggalkan peribadatan hanya untukku, mengesahkan peribadatan hanya untukku. Ini tujuan jin dan manusia diciptakan. Tujuan yang sangat agung, yaitu memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa'lam anna al-ibadata naw'an. Ketahuilah bahwa ibadah itu ada dua macam. Yang namanya ibadah ada dua macam. Yang pertama ibadatun kauniyatun. Ibadah kauniyah. Apa itu ibadah kauniyah? Wahiyal khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni, wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun. Ibadah kauniyah adalah tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di alam semesta ini. Wa hiya syamilatun li jami'il khalqi. Ibadah kauniyah ini mencakup semua makhluk tanpa terkecuali satupun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Semua yang ada di langit dan bumi akan datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seorang hamba, dalam keadaan menjadi hamba. Semuanya. Fahiya syamilatun lil mu'mini wal kafir, mencakup mukmin, kafir, wal bir, wal fajir, mencakup seorang mukmin, mencakup seorang kafir,
mencakup seorang yang baik dan jahat sekalipun. Mereka semua termasuk dalam ibadah kauniyah, yaitu tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengelakkan. Bagaimana di antara contohnya seperti seorang mendapat musibah. Semua bisa mendapat musibah. Muslim dapat musibah, kafir juga ada yang dapat musibah. Jangan dikira orang kafir itu senang-senang saja. Ada juga mereka yang dapat musibah, yang usahanya bangkrut, yang kemalingan, ada juga. Ya. Bahkan Muslim ketika dia mendapatkan musibah, dia berharap pahala dari Allah, bersabar. Muslim itu yang mendapatkan kebahagiaan. Kalau kafir, nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Ini orang kafir. Sabar tidak sabar, dia tetap kafir. Tidak ada keimanan di dalam hatinya. Demikian pula al-bir wal fajir. Orang baik, orang jahat, bisa semua mendapat musibah. Bisa semua mendapat musibah. Orang yang kuat, misalkan di lingkungannya, dia kuat, pun bisa dapat musibah. Musibah itu mungkin Allah datangkan sakit padanya. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Ya. Sekuat apapun, sehebat apapun, ketika Allah kehendaki musibah, pasti akan datang. Pasti akan jatuh dia. Badannya tegap, kuat, sehat. Kalau Allah kehendaki musibah, pasti dia akan kena. Akan jatuh juga. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ibadah apa namanya tadi? Ibadah kauniyah. Wasani yang kedua adalah ibadatun syar'iyyatun, ibadah syar'iyyah. Wa hiyal khudu'u li amrillahi ta'ala syar'i, yaitu tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang ada di dalam Islam. Tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yaitu yang ada di dalam Islam. Tunduk, Allah perintahkan salat, dia salat. Allah perintahkan mentauhidkan Allah dalam ibadah, dia mentauhidkan Allah. Allah larang dari kesyirikan, dia menjauhi kesyirikan. Allah perintahkan untuk menuntut ilmu agama, dia menuntut ilmu agama. Tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam syariat Islam. Wa hadhihi khassatun biman ata'a Allah ta'ala wattaba'a ma ja'at bihi ar-rusulu. Yang jenis ini khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Ini jenis yang kedua, ini khusus bagi mereka. Bagi mereka yang taat kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang telah dibawa oleh para rasul. Dalilnya adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Allah idhafahkan hamba-hamba di sini kepada ar-Rahman. Allah sandarkan hamba-hamba di sini kepada ar-Rahman. Hamba-hamba ar-Rahman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, mengasihi mereka. Khusus, diberikan kekhususan untuk mereka. Apa sifat mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati jalan di muka bumi, tidak sombong, tidak congkak, tidak meninggi. Rendah hati, tawaduk, berjalan di muka bumi ini dengan tawaduk, rendah hati, mengakui asal penciptaannya dari setetes mani yang hina, mengakui kelemahannya. Dia tidak sombong, dia tidak merasa tinggi di hadapan manusia.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh, orang-orang yang serampangan dalam berbicara, mengucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang kotor, mereka tidak membalas dengan yang kotor pula. Apa balasan mereka? Qalu salama, ucapan yang mengandung keselamatan. Dibalas dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Barakallahu fikum. Karena sebagian manusia ketika dimaki-maki, naik darah, emosi, maki-maki juga habis. Api ketemu api, jadilah dia terbakar. Terbakar semuanya sudah. Tidak ada yang memendam. Ini ibadur rahman tidak demikian. Ketika dimaki, dicaci oleh orang-orang yang bodoh. Dia bodoh, kenapa? Karena dia tidak tahu, ya. Tidak memikirkan. Bukan tidak tahu, mungkin tahu, tapi tidak memikirkan dampak setelah ucapannya itu. Oleh karena itu Allah katakan bodoh. Ya. Tidak memikirkan apa nanti yang akan terjadi setelah itu. Yang penting sudah puas disampaikan semua yang cacian makian isinya semua. Caci makian semua. Caci makian. Wala nasihat, wala ucapan yang baik, caci makian. Ibadur Rahman, apa jawaban mereka? Sama. Yang mengandung keselamatan, sudah tinggalkan. Assalamualaikum. Salami bila perlu, atau tinggalkan lagi. Tinggalkan. Ini mereka, Ibadur Rahman. Allah puji sifat-sifat mereka. Ini Allah puji mereka. Inilah diantara sifat-sifat mereka. Masih ada lagi mereka yang sholat malam, mereka yang berlindung kepada Allah dari neraka. Silakan dilihat. Surat Al-Furqan 63 dan seterusnya. Sampai selesai ini. Di akhir ayat, Allah janjikan untuk mereka surga. Ini sifat orang-orang yang Allah janjikan kepada mereka surga. Di antaranya. Nanti kalau ada kesempatan mudah-mudahan bisa kita baca ini beserta tafsirnya. Sungguh ini faedah yang sangat bagus. Masyaallah ahibbah. Sifat ibadur rahman. Sifat hamba-hamba ar-Rahman. Pena'ul awal, jenis yang pertama. Apa jenis yang pertama? Apa jenis yang pertama tadi ya? Hah? Ibadah kauniyah. Apa ibadah kauniyah? Nah, asal tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Jenis yang pertama, la yuhmadu alaihi insan. Seseorang tidak dipuji ketika dia berada di atasnya. Enggak dipuji, dia enggak mendapat pujian. Artinya tidak terpuji dia apabila dia merasakan yang demikian. Karena semuanya bisa merasakan itu. Mukmin bisa merasakan musibah, kafir bisa merasakan musibah, albir merasakan musibah, al-fajir juga merasakan musibah. Li'annahu bighairi fi'lihi, karena yang demikian itu bukan perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan musibah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia seperti itu. Oleh karena itu tidak dipuji, tidak terpuji seseorang apabila merasakan yang demikian ini, merasakan yang demikian ini. Lakin kata Syekh rahimahullah, akan tetapi qad yuhmadu, bisa jadi terpuji seorang yang merasakan yang demikian ini, merasakan jenis yang pertama ini. Misal dia tertabrak mobil, atau dia sakit yang parah, atau keluarganya ada yang meninggal, bisa jadi dia terpuji. Disebabkan apa? Ala ma yahsulu minhu min syukrin indar raha wa sabrin indal bala. Ketika dia bersyukur, ketika tatkala dia mendapatkan kenikmatan. Misal Allah kehendaki dia kaya di dunia, kaya harta. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpuji dia, menjadi terpuji. Atau ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar atas bala yang mendatanginya. Dia mendapatkan pahala. Terpuji dia, menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bersabar ketika mendapatkan musibah, karena dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia mendapat nikmat,
dia menjadi sahibul mal, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur atas yang demikian itu, maka dia dipuji. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, bersabar dia mendapatkan pahala, terpuji jadinya. Bi khilafin nau'i tsani, berbeda dengan jenis yang kedua. Fa innahu yuhmadu alaihi, jenis yang kedua ini terpuji secara mutlak. Jenis yang kedua terpuji secara mutlak. Kenapa? Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, melainkan seorang mukmin. Seorang mukmin. Al-mu'min yuhmadu alaihi. Seorang mukmin itu terpuji selalu di atas kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh urusannya baik semua. In asabathu sarra syakara, tatkala dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, fakana khairan lahu, yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, tatkala dia mendapatkan musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, yang demikian itu baik baginya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah yang menghiasi dirinya dengan sifat ini, tidaklah yang demikian ini melainkan hanya ada pada seorang mukmin. Selain mukmin tidak. Munafik apalagi. Ya. Barakallahu fikum. Munafik jauh dari sifat-sifat yang terpuji. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tergolong dari